begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam kelas D semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan belajar menelaah kurikulum, yang mana kurikulum ini diperuntukkan untuk kelas 8 MTS semester genap. Baiklah, langsung saja terkait pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping ataupun scanning pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah. Di sini saya menampilkan pemetaan kompetensi untuk satu semester, yakni pada semester genap di kelas 8 MTS. Sebagaimana terlihat di layar. Nah, pemetaan kompetensi di sini untuk kompetensi dibagi menjadi dua, yakni kompetensi inti dan kompetensi dasar. Baiklah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwasanya di dalam pemetaan kompetensi di sini terbagi menjadi dua, yakni ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kelulusan atau SKL setiap jenjang, tingkat kelas, atau mata pelajaran, yang mana pada hakikatnya kompetensi inti atau yang biasa disebut KI ini merupakan operasional dari standar kelulusan, yang mana mencakup 4 aspek. Yang pertama ada spiritual atau keagamaan, kedua sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat ada keterampilan. Sedangkan kompetensi dasar atau yang biasa disebut KD merupakan kemampuan dan materi pelajaran minimal pada setiap mata pelajaran di satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi inti melalui pembelajaran setiap kompetensi dasar tersebut. Nah, kompetensi dasar di sini memiliki 3 aspek. Nah, yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga ada psikomotor. Nah, dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah dipetakan sebagaimana slide sebelumnya, maka di sini saya mencoba untuk mengembangkan ide-ide pembelajaran dalam mata pelajaran SKI di kelas 8 semester genap ini. Yang mana ide-ide pembelajarannya terdapat 3 poin, yakni tentang pendekatan, model, dan metode. Nah, pendekatan pembelajaran yang saya gunakan di sini yakni menggunakan contextual teaching and learning. Maksudnya ialah konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa saya menggunakan pendekatan contextual teaching and learning di sini? Saya mencoba agar siswa di sini mampu memberikan contoh dari mata pelajaran SKI yang telah diajarkan dengan sebuah keadaan atau kehidupan nyata yang dirasakan oleh siswa tersebut. Kemudian model di sini saya menggunakan model pembelajaran snowball throwing. Maksudnya ialah model pembelajaran kooperatif yang didesain seperti permainan melempar bola. Jadi model di sini saya menggunakan model kelompok atau yang mana biasa disebut dengan model pembelajaran kooperatif.
Nah, dari model di sini, mata pembelajaran SKI yang biasanya hanya menggunakan metode diskusi ataupun ceramah, di sini bisa menggunakan desain seperti sebuah permainan. Sehingga selain membuat siswa merasa senang, kan tetapi siswa sendiri akan mendapatkan pembelajaran secara tidak sadar dari permainan yang telah dilakukan di dalam kelas tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk metode, di sini saya menggunakan 3 metode, yakni resitasi, diskusi, dan tanya jawab. Yang mana ketiga metode ini bisa digunakan pada model snowball throwing ini. Sehingga antara pendekatan, model, dan metode di sini saling berkesinambungan. Nah, setelah kita memberikan atau mencoba membuat sebuah pemetaan kompetensi serta mengembangkan ide-ide pembelajaran, maka kita bisa untuk merincikan pertemuan-pertemuan, kemudian materi apa saja yang akan diberikan pada setiap pertemuan kepada siswa tersebut. Seperti pertemuan ke-1, itu perkenalan, kemudian pertemuan kedua dan ketiga kita menceritakan sejarah berdirinya Daulah Dinasti Al-Ayyubiyah. Kemudian pertemuan yang keempat dan kelima kita mendeskripsikan perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Al-Ayyubiyah. Pertemuan ke-6 dan ke-7 kita mengidentifikasikan tokoh ilmuwan muslim dan peranannya dalam kemajuan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Al-Ayyubiyah. Kemudian pertemuan ke-8 dan ke-9 mengambil ibrah dari perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Al-Ayyubiyah untuk masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian pertemuan ke-10 dan ke-11 itu meneladani sikap keperwiraan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kita bisa merincikan materi apa saja yang akan diberikan pada setiap pertemuannya, karena kita telah memberikan pemetaan kompetensi, baik itu kompetensi inti ataupun kompetensi dasar pada mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk MTS di kelas 8 semester genap ini.